bahkan hampir tiap hari lo harus datang latihan gitu. Itu Terus diasah melalui ekskul, terus cover juga. Welcome back to Talks Sanmarian Talks. masih bersama kita The Twinsnya Sanmar. Aku Dana. Aku Adven. Kita yang akan menemani kalian sepanjang episode Talks berlangsung sebelum kita lulus. Benar banget. By the way, Bebe kok kayak ini sih, kayak ngos-ngosan dari tadi, dari awal tuh udah kayak capek gitu loh guys. Kenapa? Iya. Habis ngapain tadi? Soalnya tadi tuh sebelum kesini aku sempat bikin itu shoot video dance dulu buat yang diupload di YouTube-nya sekolah. Oh, emang mau nge-cover lagi? Iya, udah nggak cover sih Nay. Oh, Gitu. sering banget ya berarti Pepe nge-cover gini. Sebenarnya dibilang sering juga enggak, tapi enggak juga enggak gitu Nay. Kayak misalnya udah nge-cover satu ya nanti covernya itu lagi aja Nay. Misalnya ikut lomba ya pakai covernya itu. Oh, iya sih, emang Pepe tuh dancer guys ya, pro dancer. Kalau aku kurang mendalami sih tentang dance gitu. Nah, Kurang karena Aneh ngerti. belum mendalami dan kurang mendalami, aku nih bawa dua teman aku nih yang mungkin bisa iya, membuka boleh. wawasan Aneh Iya, tentang boleh. dance gitu. Mau dipanggilin aja? Boleh. Boleh, teman-teman aku sini. Halo, silakan duduk. Apa kabar guys? Baik. Boleh dong perkenalkan diri kalian dulu ke teman-teman stalkers di rumah. Halo, aku Catarina Tanya, bisa dipanggil Anya atau Catarina dari kelas 11 IPA 1. Halo, aku Sheryl dari kelas 10 IPA 1, panggil Sheryl aja udah. Nah, dua teman aku ini tuh punya hobi yang sama aku, yaitu dance. Oh, tadi nge-cover bareng juga atau gimana? Enggak, Oh, cuman beda. karena kemarin kan di Porak tuh sempat ada lomba dance cover kan, nah aku tuh udah tahu mereka gitu. Oh, iya. Kalian emang bisa terjun ke dunia dance tuh awalnya gimana sih? Kalau aku sih dari SD ya. Nah, dari SD itu aku tuh awalnya ikut tari tradisional. Sebenarnya pas SD itu tari tradisional sama dance itu digabung gitu di satu guru. Cuman emang lebih ke tradisional. Terus pas SMP juga ternyata gurunya tuh sama yang ajar. Jadi aku juga ikut tari tradisional. Cuman pas SMP itu aku mulai cover dance juga, diajakin temen. Jadi mungkin dari situ mulainya. SMA juga kan aku ikut ekskul dance gitu. Oh, atau dari SD udah ikut ekskul juga? Iya, SD kan ekskul di sekolah. Oh, Kalau SMP kita satu juga. sekolah kayaknya. Iya. Oh, terus diasah melalui ekskul, Iya. terus cover juga. Kayak gitu. Kalau Sheryl? Kalau aku sebelum terjun ke dunia dance tuh kan aku balet dulu ya. Dari umur 3 tahun sampai 5 tahun itu berarti tuh masih TK ya, masih TK. Aku ikut ada sanggar khusus balet sama ekskul di sekolahnya karena dulu kan aku suka dibilang centil ya sama mama bapak tuh dibilang anaknya centil, jadi kayak kalau ikut balet kayak cocok nih mungkin awalnya gitu. Terus akhirnya aku coba lah. Nah, udah umur 5 tahun tuh udah bosen balet, kayak capek kan karena kayak balet sama dance beda lah ininya. Aku akhirnya coba terjun ke dunia dance, tapi masih dance yang asal gitu loh, kayak lihat video terus ikut niruin gitu, jadi nggak ada yang ngajarin sama sekali. Nah, udah gitu mulai kelas 4 SD, berarti 9 tahun ya sih, apa 10 ya? Ya, 9 kurang lebih segituan tuh udah mulai ikut ekskul, ada yang ngajarin sama ikut di sanggar gitu. Sampai sekarang lah, jadi udah baru bener-bener serius tuh kelas 4 SD sih. Oh, nyaman banget dan emang suka banget ngedance Iya. berarti ya. Tapi kalian tuh ada apa nggak sih, maksudnya turunan orang tua yang emang suka nari dance gitu nggak? Enggak sih, mama atau siapapun di keluarga nggak ada yang suka dance juga, jadi kayak aku sendiri sih di keluarga yang baru mendalami di dance ini. Makanya gimana? Kalau aku sih, mamaku sering bilang kalau mamaku juga dulu tuh kan heboh ya, orangnya ceria, jadi suka nari-nari juga. Nah, pas aku terjun ke dunia nari juga, mamaku suka bilang turunan dari mama gitu. Iya. Oh,
suka juga. Nari-nari gitu. Oh. Terus kan tadi Anya bilang awalnya dari tari tradisional dulu. Terus aku pengen tahu perbedaannya jauh nggak sih tari tradisional sama dance tuh? Modern dance gitu. Lumayan sih ya, soalnya kan kalau tradisional tuh kita lebih kayak ke kelenturan, terus juga lebih ke apa ya, harus gemulai gerakannya, harus lembut. Kalau pelan ya. dance kan lebih ke power gitu kan, supaya enak dilihatnya juga, nggak lemes-lemesan kayak gitu sih. Tapi lebih suka tari tradisional atau modern dance? Kalau untuk sekarang karena aku nggak pernah tradisional lagi, jadi aku lebih suka dance sih. Tapi kan aku sekarang fangirling terus, jadi dance K-pop terus gitu. Cheryl juga K-pop atau cuman ngikutin yang kayak 1 Million gitu? Emang awal itu dari K-pop dulu, K-pop dulu baru sekitar SMP tuh mulai mendalami hip hop kayak yang ikutin 1 Million Dance atau yang sama sejenis lah kayak gitu. Berarti genre yang kalian suka tuh K-pop gitu yang nggak suka kayak apa sih, salsa gitu crumb gitu? Pernah nyobain salsa, cuman nggak masuk kali ya di badan aku. Iya. Kayak susah, kayak ada kayaknya aku lebih milih modern kayak hip hop atau b-boy gitu. Emang bedanya salsa sama modern dance itu apa aja? Kalau salsa tuh biasanya kadang banyak digerakkan kaki ya. Kayak aku tuh agak susah digerakkan kaki karena ya nggak biasanya sih. Karena kalau dance biasa hip hop tuh kan kayak gerak gitu dari atas sampai bawah. Kalau salsa tuh kayak lebih fokus ke kaki, jadi banyak digerakkan kaki gitu. Nah yang suka aku cover tuh masih bisa termasuk ke modern dance gitu lah, Nay. Kalau salah satu lebih kayak klasik kontemporer gitu kali ya. Iya gitu. Ada lagi istilahnya Zumba ya, Zumba dance. Kalau Zumba itu lebih ke olahraga ya, tapi iya. tetap masuknya modern hip hop gitu karena kan dari atas sampai bawah gerak gitu. Ya aku suka ngeliat sih kayak workout gitu ya, dari dance gitu juga sih. Iya, benar. Emang menguras banyak energi juga ya berarti. Terus kalian ada ini nggak sih kayak sosok icon gitu, idola yang bikin kalian terinspirasi gitu, kayak aku ini mau serius dance atau aku pengen jadi kayak dia gitu? Ada nggak sih idol dance gitu? Kalau aku suka dari 1 Million Yakin. Iya. Itu kan jago banget. Iya, Terus iya. kalau ngelihat dia nari tuh kayak seenaknya aja gitu, enak dilihat. Terus dia juga kan gerakannya tuh rata-rata dia bikin sendiri kan. Terus kayak keren aja gitu, kok bisa dia bikin gerakan sekeren itu. Dia juga kan sering bikin gerakan grup lain kan. Terus aku juga suka sama Lisa, cuman kayaknya susah deh kalau buat jadi kayak dia. Cuma aku pengen aja gitu, senang ngeliat Lisa gitu. Kalau Sheryl? Kalau aku jadi dulu tuh belum ada inspirasi karena dulu tuh masih belum, waktu kecil masih belum punya idola. Cuman dulu tuh lagi waktu bumi-buminya Cherry Bell, tahu gak sih? Dulu kan ramai banget Cherry Bell, terus apa sih Blink kan? Nah dulu tuh aku tuh suka ngikutin mereka tuh kan narinya masih nari yang simple gitu loh, ikut kayak centil gitu lah. Akhirnya aku cobain, nah tapi udah makin kesini kayak udah nggak ngeidolain, kayak suka nontonin 1 Million Dance, tapi aku nggak punya yang sosok bener-bener kayak satu orang, terpatok ke satu orang gitu loh. Kayak kalau waktu ngeliat semuanya kayak ih keren banget, ih pengen kayak mereka gitu, akhirnya mulai ngikutin dari 1 Million Dance itulah. Berarti emang udah dari lama juga. Sama sih aku kayak Sheryl kayak gitu, cuman kalau yang bikin aku suka sama dance itu Matt Stefanina. Pokoknya dulu tuh sempat ada event gitu di sekolah. Nah aku tuh lihat pertama kali itu Matt Stefanina dan ngelihat semua videonya tuh kayak aduh bagus banget gitu. Terus ada satu lagi Bailey Sok. Nah itu kayaknya mungkin seumuran kita, cuman gerakannya udah lincah banget gitu. Kalian tahu ini nggak Niana? Nah Aku juga suka liatin dia sama kakaknya ya. Niana sama Rans. Iya, sama Rans gitu. Belum lagi adiknya juga udah jaga ya, si Niana. Iya. Tuh pokoknya ya karena itu jadi ya mendalami dance. Dan kayak emang dulu sempet sih kayak dulu kan Mas Stephanie suka buka kelas kan, kayak
sumpah harus ikutin, sampai sekarang belum kesampaian. Semoga bisa ya. Semoga bisa. Semoga buka kelas lagi di Indo gitu. Itu. Amin. Nah, ngomong-ngomong, kita kan ya kewajiban sih ya dibilangnya, karena kita sudah menjalani masa SMA, kita punya kewajiban buat belajar. Nah, pernah nggak sih hobi kalian ini mengganggu atau menghambat belajar kalian? Kalau aku pernah, soalnya waktu zaman-zaman kayak suka sama dance itu, kayak ya udah aku tuh ke sekolah tuh cuma buat dance. Iya gitu pikirannya, jadi kayak prioritasnya di dance itu ya. Ya misalnya hari Senin tuh eskul dance. Ya aku ke sekolah semangat tuh hari Senin doang. Enggak gitu. Secinta itu sama dance. Gitu. Kalau Anja sama Cheryl gimana nih? Kalau aku sih enggak ya, justru kalau kayak lagi stres belajar nih, aku biasa ngabiasinnya ke dance. Jadi dance tuh nggak pernah jadi penghambat aku buat belajar gitu. Justru kayak itu sampingan aku buat refreshing. Jadi kayak kan apalagi lagi PJJ tuh pasti stres lah, belajar di rumah terus kan. Nah jadi nggak pernah jadi penghambat sih, karena aku kayak prioritasin belajar dulu deh. Kalau dance tuh bisa disampingin lah gitu. Sama sih aku juga, kan aku jadiin dance itu kayak hobi aja ya. Jadi aku tuh dance kalau aku lagi pengen aja, kayak nggak harus setiap hari aku harus dance gitu, atau per hari berapa jam dance, enggak gitu. Jadi sebenarnya nggak mengganggu kegiatan belajar aku atau kegiatan aku yang lain sih, kayak gitu. Kalian ada nggak sih kayak ini? Mungkin kalian emang nggak ada ini rutinitas kayak harus ada kewajiban apa dance atau apa, kayak hanya waktu itu sempat punya ini nggak sih kayak grup itu loh, grup dance gitu? Pernah pas SMP, cuman sekarang udah nggak aktif. Oh, udah nggak aktif. Ya maaf ya pakai agak nge-lag. Berarti kalian mah emang pokoknya sekarang cuman sebagai kayak sampingan aja berarti ya? Kalau aku enggak sih, kalau istilahnya kalau disebut kayak agensinya lah gitu, aku ada di situ. Jadi kayak kadang seminggu sekali tuh ada jam tertentu aku harus dance, kecuali kalau emang lagi ada lomba segala macam, pasti bahkan hampir tiap hari lo harus datang latihan gitu. Sama emang selain di tempat agensi gitu, aku ada bikin grup sama temen-temen di luar, kayak kita iseng aja sih gitu. Jadi kayak dua gitu. Yang emang semuanya dancer semua gitu ya. Terus ada hambatan apa nggak sih kayak atau tantangan apa gitu pas mungkin kayak tadi Cheryl menjalani rutinitas harus latihan atau sama teman-teman nge-cover gitu? Ya, sebenarnya tantangannya kayak selain ini kan otak lagi dikuras buat belajar, terus otak capek, apalagi sekarang tuh seminggu tuh aku dance bisa 7 jam kan. Jadi kayak otak capek, fisik capek, jadi kayak gampang sakit badan lah, jadi gitu. Kalau Anya tantangannya apa? Kalau aku sih, kalau lagi PJJ gini karena mungkin di rumah kayaknya nggak ada dia. Cuman kalau dulu ekskul, terus kalau misalnya harus tampil di mana gitu kan pasti harus latihan. Terus biasanya kan di studio dance itu biasanya tuh jauh-jauh studio dance itu, terus belum lagi mahal kan, jadi ya gitu deh. Terus harus nyiapin kostum juga kan, harus pikir-pikir dulu cocoknya sama apa nih atau gimana gitu. Iya, harus ngompakin juga ya sama teman-teman. Gitu sih. Bener banget sih. Apalagi yang share om itu yang emang bener-bener kerasa sama aku juga. Apalagi yang Anya. Jadi yang awal kita eskul tuh kayak kayak apa ya, kayak orang baru latihan di studio padahal sebelumnya udah pernah. Iya bener-bener Gitu. Apalagi yang kalau udah capek belajar terus ada koreo baru dan kita harus ngapain tuh kayaknya udah dia munyah aja. Double ya. Double. Penasaran sama kelanjutannya kan? Jangan lupa cek episode berikutnya. Aku pernah sampai panggungnya roboh malah. Itu panggungnya tuh karena kayak pendek gitu. Dan semuanya bisa langsung ada di atas. Itu perlu proses buat ada di atas. Iya, gila. Prosesnya. Iya. Thank you guys for watching this video. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. See you in the next video. Bye!